Berikut adalah alur cerita plot lengkap dan mendetail dari film Jangan Buang Ibu, 2026 mulai dari awal mula perjuangan hingga akhir yang menguras air mata. 1. Babak awal, air mata di masa lalu. Cerita dibuka dengan kilas balik kehidupan Ristiana, Nirina Zubir puluhan tahun lalu ketika suaminya mendadak meninggal dunia. Sebagai seorang ibu tunggal di kampung halaman, Ristiana menolak menyerah pada kemiskinan. Ia melakoni pekerjaan apa saja, menjadi buruh cuci, berjualan kue keliling, hingga bekerja di ladang orang, demi membiayai sekolah ketiga anaknya, Tama, Reval Hadi, Dewi Amanda Manopo, dan si bungsu Tria. Ristiana selalu mendahulukan perut anak-anaknya, ia rela menahan lapar asalkan Tama, Dewi, dan Tria bisa makan dengan kenyang. Pengorbanan luar biasa ini membuahkan hasil. Ketiga anaknya tumbuh cerdas dan berhasil merantau ke Jakarta untuk kuliah dan meniti karir. 2. Babak pertengahan, sukses kota besar dan ego yang tumbuh. Waktu melompat ke masa kini, tahun 2026. Anak-anak Ristiana telah sukses dan memiliki kehidupan masing-masing di Jakarta. Tama telah menjadi seorang arsitek sukses, namun ditekan oleh tuntutan gaya hidup istrinya yang tinggi. Dewi sibuk dengan kariernya di dunia korporat dan sedang mempersiapkan pernikahan yang mewah. Tria sibuk menghadapi drama perkuliahan dan dunianya sendiri. Sementara itu, Ristiana di kampung mulai sakit-sakitan, mengalami gejala demensia ringan, dan fisiknya melemah. Atas desakan tetangga, anak-anaknya sepakat membawa Ristiana tinggal bersama mereka di Jakarta secara bergiliran. Namun, kenyataan di kota besar tidak seindah bayangan. Kehadiran Ristiana yang pikun dan sering membutuhkan perhatian khusus mulai memicu konflik. Istri Tama merasa risih karena Ristiana sering lupa mematikan kompor atau salah menaruh barang. Sementara di rumah Dewi, kehadiran ibunya dianggap mengganggu fokus kerjanya yang padat. Ristiana mulai merasa dirinya menjadi beban bagi anak-anak yang dulu ia timang. 3. Titik balik, keputusan di panti jompo. Puncak konflik terjadi saat anak-anak Ristiana berkumpul untuk rapat keluarga. Alih-alih mencari solusi merawat bersama, mereka justru saling melempar tanggung jawab dengan alasan kesibukan kerja dan masalah domestik. Atas usulan menantu dan kesepakatan yang berat sebelah, mereka akhirnya mengambil keputusan pahit, menitipkan Ristiana ke sebuah panti jompo dengan kedok, agar ibu mendapat perawatan medis yang lebih baik dan teman sebayanya. Ristiana, dengan kelembutan hati seorang ibu, tidak marah sedikit pun. Sambil meneteskan air mata, ia tersenyum dan mengangguk, menyetujui kemauan anak-anaknya demi melihat mereka tidak bertengkar lagi. Saat mengantar sang ibu ke panti jompo, ada rasa bersalah yang mengganjal di hati Tama dan Dewi, namun ego mereka mengalahkannya. 4. Konflik memuncak, kesepian dan hancurnya hidup sang anak. Di panti jompo, Ristiana dirawat dengan baik oleh perawat senior, Empok Atik, namun hatinya hancur karena rindu. Setiap hari, ia duduk di teras panti, memegang foto ketiga anaknya, berharap mereka datang menjemput. Kondisi kesehatannya menurun drastis bukan karena penyakit fisik, melainkan karena kesepian yang mendalam. Anehnya, setelah membuang ibunya, kehidupan anak-anaknya justru diterpa kemalangan bertubi-tubi. Proyek besar Tama gagal total dan ia terancam bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Dewi menghadapi masalah besar di tempat kerja yang membuat kariernya hancur, ditambah hubungan asmaranya kandas menjelang pernikahan. Mereka mulai disadarkan oleh tamparan realitas bahwa hilangnya berkah dan doa seorang ibu telah membuat hidup mereka berantakan. 5. Babak akhir ending, penyesalan yang terlambat. Tria, si bungsu, akhirnya tersadar paling awal setelah menemukan surat lama ibunya di kampung yang berisi doa-doa tulus untuk kesuksesan anak-anaknya. Tria menangis dan menyadarkan kakak-kakaknya. Tersentak oleh penyesalan yang mendalam, Tama, Dewi, dan Tria langsung memacu mobil mereka menuju panti jompo di tengah hujan deras. Mereka berlari ke kamar Ristiana, namun mendapati sang ibu sudah dalam kondisi kritis di atas ranjang rumah sakit panti. Sambil menangis histeris, Tama dan Dewi bersujud di kaki ibunya, memeluk tubuhnya yang kurus, dan memohon ampun atas kedurhakaan mereka. Ristiana membuka matanya yang sayu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengusap kepala anak-anaknya satu persatu, memberikan senyuman paling tulus, dan berbisik bahwa ia sudah memaafkan mereka sejak lama. Tepat setelah mengucapkan kata-kata kasih sayang tersebut,
Ristiana mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di pelukan anak-anaknya. Film ditutup dengan tangisan penyesalan yang mendalam dari ketiga anaknya di makam Ristiana, meninggalkan pesan menohok bagi penonton bahwa bakti kepada orang tua tidak boleh ditunda sebelum semuanya terlambat.